Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, ketemu kembali di channel Bang Abdul Official. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi kepada sahabat semua. Sahabat semua, jadi kali ini saya berkesempatan untuk berbagi kembali nih edukasi kepada sahabat semua. Nah, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang bagaimana caranya bertahan hidup bagi mahasiswa, bagi anak kos tentunya ya. Sahabat semua, tentunya ketika kita kuliah pasti kita akan mengalami yang namanya ngekos. Kalau misalkan rumah kita jauh dari kampus, ya tapi kalau seandainya rumah kita dekat dari kampus, ya kita nggak usah ngekos. Nah, bagi yang ngekos pastinya banyak sekali di otak kita semua. Waduh, bagaimana nih? Nanti makan bagaimana nih, nanti jajan bagaimana nih, dan lain-lainnya. Sedangkan kita tidak punya uang, sedangkan keuangan kita menipis. Ya, kita tentunya harus pintar-pintar untuk mengatur keuangan. Dan tentunya kita sebagai anak kos harus bisa bertahan hidup. Nah, cocok banget untuk channel ini. Sahabat semua, tentunya ada 8 bagaimana caranya kita bertahan hidup bagi mahasiswa. Jangan lupa untuk dicatat. Ya, pertama yaitu perbanyak koneksi. Bagi anak kos, apalagi mahasiswa, kita dituntut untuk perbanyak koneksi, perbanyak teman, perbanyak kenalan. Ya, karena ketika kita banyak koneksi, banyak juga teman kita, banyak orang-orang yang ada di belakang kita, maka insya Allah segala kebutuhan, dalam artian kebutuhannya kecil lah, makan, ya tentunya makin banyak teman makin enak. Ketika kita butuh, ya tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita akan membantu kita. Dalam artian kalau kita kepepet butuh sesuatu, ya tentunya makin banyak teman, makin banyak juga yang membantu kita. Yang kedua yaitu ketika makan, usahakan kita memasak sendiri. Wah, nih biasanya anak kos ini paling masak itu masak mie, ya kan? Sama dengan saya dulu. Tapi yang jelas, biar kita irit, anak kos bagusnya itu adalah memasak sendiri. Ya, baik masak nasi, masak lauk, dan juga masak kebutuhan lainnya. Kenapa kita harus masak sendiri? Sobat, kalau kita masak sendiri, ya minimal pengeluaran kita tidak banyak untuk makan, bisa irit. Bahkan 5.000 kalau kita beli sayur, beli tempe sepotong itu bisa cukup untuk kita makan. Yang jelas jangan boros makan di luar, usahakan kita memasak sendiri. Yang ketiga, sering-seringlah main ke rumah teman. Sahabat semua, ya tentunya ketika kita banyak koneksi, banyak juga pula teman kita, sahabat kita, ya orang yang kita kenal. Nah, usahakan kita rajin-rajinlah datang ataupun silaturahmi ke rumah teman kita. Dalam artian rumah, ya, bukan ke kos teman kita. Nah, kenapa? Biasanya kalau kita main ke rumah teman kita, ibunya pasti masak. Pas banget. Ya, ketika ibunya masak, tentunya ibunya akan menawari kita makanan. Ya, ini bukan kita nggak tahu diri, ya, tapi memang ketika kita main ke rumah teman, ya tentunya seorang ibu pasti akan menawari kita makan. Pas banget, disitulah Anda bisa untuk makan dan irit. Yang keempat, ikut seminar. Nah, sobat semua, jangan malas-malas untuk ikut seminar. Baik seminar kewirausahaan, seminar pendidikan, ataupun seminar lainnya. Yang jelas, ketika ada informasi seminar, baik dari kampus, dari fakultas, dari jurusan, ikut. Kenapa ikut? Ya karena kita nggak tahu di seminar itu dapat apa aja, kan? Selain di seminar itu dapat ilmu, dapat teman. Nah, yang paling penting biasanya di seminar itu ada makan. Nah, pas banget sobat semua. Apalagi ketika kita keadaan belum makan, nih, ada makanan, ada snack, bahkan kalau ada rezeki biasanya kita dapat uang. Wow, mantap ya kan? Makanya jangan malas untuk ikut seminar, jangan jadi kaum rebahan, tapi harus aktif ikut seminar. Yang kelima, usahakan kita ikut organisasi. Nah, kenapa kita harus ikut
organisasi, tentunya ketika kita ikut organisasi ya pasti akan ada kegiatan atau disebut dengan kepanitiaan. Ya tentunya ketika kita banyak organisasi, banyak pula kegiatan ataupun kepanitiaan yang kita ikuti. Pas banget bagi teman-teman semua, semakin banyak kepanitiaan yang kita ikuti, semakin banyak juga kesempatan kita untuk bertahan. Ya contohnya banyak kegiatan, ya kan, terus pengalaman kita tentunya akan banyak juga. Relasi kita akan bagus dengan teman-teman kita, dan orang-orang akan tahu tentang kinerja kita. Dan yang paling penting, biasanya di setiap kepanitiaan itu ada yang gratisan. Apa itu? Makan biasanya gratis, baju panitia biasanya gratis, atau pernak-pernik lainnya biasanya gratis. Nah, cocok banget nih. Ini strategi bagi anak kos yang mau bertahan hidup di kala ketika kita sedang kekurangan biaya. Yang keenam, biasanya kita sebagai mahasiswa butuh nih layanan internet. Nah, sobat semua, usahakan ketika kita butuh layanan internet, kita cari wifi gratis. Nah, biasanya kan di kampus tuh ada wifi gratis, atau di tempat-tempat tertentu yang ada menyediakan wifi gratis. Cari saja wifi gratis, ya kan, lumayan. Kalau seandainya kita beli kuota sebulan bisa ratusan ribu, seminggu juga bisa puluhan ribu. Nah, kalau ada wifi gratis, manfaatkanlah wifi gratis. Ya terkadang walaupun sering lemot ya kan, tapi lumayanlah untuk kita mengerjakan tugas ataupun untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketujuh, sebagai mahasiswa kita jangan patah semangat untuk mencari strategi untuk bertahan hidup. Nah, yang ketujuh ini cocok untuk saat ini, yaitu berjualan atau berwirausaha. Jangan malu sama semua. Ya terkadang kita malu kalau misalkan harus berjualan, apalagi misal berjualan seperti gorengan atau perlengkapan lainnya, malu ya kan? Nah, jangan malu. Kalau misalkan kita mau bertahan hidup, salah satunya adalah kita harus punya mental untuk berjualan atau berwirausaha. Ya setidaknya adalah usaha kita untuk mencari rezeki agar kita bertahan hidup. Yang kedelapan, mencuci baju sendiri. Nah, biasanya kita sebagai mahasiswa mencuci bajunya terkadang kalau lagi malas dan banyak duit, laundry aja lah. Bagi mahasiswa yang ingin bertahan hidup, jangan sampai ke laundry, tapi kita harus mencuci baju sendiri. Kenapa? Ya tentunya kalau mencuci baju sendiri kita lebih murah dan juga lebih hemat. Nah, cocok banget nih bagi teman-teman semua, sobat semua yang ingin bertahan hidup. Mencuci baju sendiri itu pas. Itulah teman semua 8 cara kita untuk bertahan hidup bagi mahasiswa atau anak kos. Nah, masih banyak sekali cara-cara untuk kita bertahan hidup. Tapi pada intinya, kalau misalkan kita mampu untuk bergerak bukan jadi kaum berbahan, kita akan bisa untuk bertahan hidup. Yang jelas, tetap kita semangat, tetap kita tumbuhkan semangat dalam diri kita untuk mengarungi kehidupan kuliah. Semangat untuk bertumbuh.